Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Maulana BAMA, dosen ilmu hadis di Institut Agama Islam Setiba Makassar, akan memberikan pelajaran terkait salah satu pembahasan penting dalam mata kuliah usul dirasah al-asanid atau kaedah-kaedah dasar kajian sanad hadis. Pembahasan penting itu adalah klasifikasi perawi hadis berdasarkan derajat kredibilitasnya. Mengapa pembahasan ini penting? Karena kualitas sebuah hadis sangat tergantung pada kualitas para perawinya. Para ulama hadis tidak hanya memperhatikan teks hadis, tetapi sebelum itu harus meneliti orang-orang yang meriwayatkannya. Dari sinilah lahir berbagai cabang ilmu hadis, semisal ilmu rijal dan ilmu al-jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas penilaian terhadap para perawi hadis. Secara umum, para perawi dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori besar, yaitu thiqah, dhaif, majhul, dan mukhtalaf fih. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, perawi thiqah. Perawi thiqah adalah perawi yang memenuhi 2 syarat utama, yaitu adalah atau integritas keagamaan dan moral, dan ad-dhabt, yaitu kemampuan menjaga dan menyampaikan hadis dengan benar. Para ulama mengatakan al-thiqah alladhi ijtama'a fihi al-adalatu wad-dhabtu at-tam. Thiqah adalah perawi yang memiliki sifat adalah dan dhabt yang sempurna. Adalah yang kita maksud adalah integritas keagamaan dan moral seorang perawi, yaitu perawi tersebut dikenal sebagai seorang muslim yang baik, jujur, bertakwa, serta menjauhi dosa besar dan kebiasaan buruk yang dapat merusak kehormatan. Adapun dhabt yang menjadi syarat perawi thiqah adalah kemampuan menjaga dan menyampaikan hadis dengan benar, baik melalui hafalan maupun catatan dalam buku. Karena itu, seorang perawi tidak cukup hanya saleh, ia juga harus memiliki ketelitian dan kekuatan hafalan yang baik. Para ulama kemudian membedakan tingkatan perawi thiqah dalam 4 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah awthaqun nas. Tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan atau level yang dijuluki awthaqun nas, yaitu perawi yang paling kredibel dalam periwayatan hadis. Level ini biasanya diperuntukkan bagi tokoh utama atau tokoh rujukan ilmu hadis, sekaligus hampir tidak memiliki kesalahan sama sekali dalam periwayatan ilmu hadis. Adapun level kedua yang di bawahnya adalah level yang kita juluki thiqah dengan 2 kali kata thiqah, thiqatun thiqah, atau thiqatun hafidh, atau thiqatun thabtun. 3 julukan ini dan juga julukan-julukan yang semisalnya merupakan level kedua yang bermakna bahwa perawi ini sangat kredibel, hampir sama dengan level pertama, tetapi ia lebih rendah karena ketokohannya masih lebih rendah dibandingkan daripada ketokohan dari perawi yang pertama. Kemudian level yang ketiga adalah perawi yang dijuluki dengan 1 kata seperti thiqah, thabtun, atau mutqin. Julukan ini atau yang semisalnya ditujukan pada perawi yang kredibel, hanya saja masih memiliki beberapa kesalahan dalam periwayatan hadis. Adapun tingkatan keempat yang lebih rendah, maka memiliki istilah saduq, la ba'sa bihi, laisa bihi ba's, atau yang semisal. Hal ini merupakan level yang paling rendah dari derajat thiqah. Mereka memiliki banyak kesalahan dalam periwayatan, tetapi kesalahan tersebut masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan ketepatan mereka dalam periwayatan. Meskipun istilah ini menunjukkan penerimaan terhadap perawi, namun tingkat kekuatan dan ketelitian mereka dalam meriwayatkan hadis berbeda-beda. Level 1 sampai dengan 3 hadisnya disebut sebagai hadis sahih.
Sedangkan level 4, yaitu saduq, hadisnya disebut sebagai hadis hasan. Klasifikasi perawi jenis kedua adalah perawi dhaif. Perawi dhaif merupakan kebalikan dari perawi thiqah. Para ulama mendefinisikannya, ad-dhaif huwa alladhi faqada al-adalata wad-dhabta aw ahadahuma. Perawi dhaif adalah perawi yang kehilangan sifat adalah atau kehilangan sifat dhabt atau kehilangan keduanya sekaligus. Misalnya, ada perawi yang jujur tetapi hafalannya buruk, yaitu kesalahan periwayatannya lebih banyak daripada ketepatannya. Ada pula yang hafalannya kuat tetapi bermasalah dari sisi kejujuran dan integritas, semisal ia suka bermaksiat atau terbukti berdusta. Keduanya tidak mencapai derajat thiqah. Para ulama juga membedakan tingkatan dhaif. Tingkatan yang paling buruk adalah kadzdzab atau wadda', yang sama-sama bermakna pemalsu hadis. Kadzdzab atau wadda' dijadikan julukan bagi perawi yang terbukti berdusta dalam periwayatan hadis-hadis Nabi SAW meskipun hanya satu kali. Hadis rawi wadda' atau kadzdzab ini disebut sebagai hadis maudhu' atau hadis palsu. Di bawah level wadda' atau kadzdzab ada level muttaham bil kadzib, yaitu perawi yang dituduh berdusta. Perawi ini adalah perawi yang terbukti berdusta dalam percakapan biasa, tapi belum terbukti berdusta dalam periwayatan hadis Nabi SAW. Ia dituduh berdusta atau muttahamun bil kadzib dan tidak diterima hadisnya sebagai kehati-hatian, karena ia suka berdusta dalam percakapan sehari-hari. Dan orang yang suka berdusta dalam percakapan sehari-hari dikhawatirkan akan berani berdusta pula dalam periwayatan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Hadis muttaham bil kadzib dijuluki hadis matruk atau bisa juga hadis dhaif jiddan atau hadis munkar. Kemudian level selanjutnya dari perawi dhaif adalah dhaif jiddan atau sangat lemah. Ini merupakan julukan bagi perawi yang hampir seluruh periwayat seluruh yang ini adalah julukan bagi perawi yang hampir seluruh periwayatannya salah atau suka bermaksiat dengan dosa yang besar. Hadisnya disebut hadis matruk atau bisa juga dhaif jiddan. Sedangkan level terakhir dari dhaif ini adalah cukup dengan satu kata dhaif atau sayyi'ul hifz. Dhaif artinya lemah, sayyi'ul hifz artinya lemah hafalannya. Perawi yang seperti ini adalah perawi yang kesalahan riwayat hadisnya lebih banyak daripada ketepatan riwayatnya. Hadisnya disebut sebagai hadis dhaif. Perbedaan tingkatan ini sangat penting diketahui, karena tidak semua hadis dhaif memiliki tingkat kelemahan yang sama. Ada kelemahan yang ringan, ada pula yang sangat parah sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan sama sekali. Tadi kita sudah menyebutkan 4 tingkatan dhaif. Tingkatan kadzdzab atau wadda', juga tingkatan muttahamun bil kadzib, juga tingkatan dhaifun jiddan. Hadis-hadis mereka tidak bisa dikuatkan oleh hadis lain sehingga menjadi hadis hasan li ghairi. Adapun hadis perawi yang dhaif atau sayyi'ul hifz, maka hadisnya dianggap dhaif tetapi masih bisa dikuatkan oleh hadis lain sehingga menjadi hadis hasan li ghairi. Jenis perawi yang ketiga adalah perawi majhul. Para ulama mengatakan al-majhulu man lam yu'rafu bi jarhin aw ta'dil. Perawi majhul adalah perawi yang tidak diketahui apakah ia thiqah atau dhaif. Masalahnya bukan karena ia pasti buruk, tetapi karena informasi tentang dirinya tidak mencukupi untuk dinilai. Jadi bukan karena ia dhaif atau thiqah, tetapi kita meninggalkannya karena kita tidak mendapatkan informasi yang cukup dari atau tentang dirinya yang membuat kita bisa menilai apakah ia thiqah atau dhaif. Para ulama membagi majhul atau perawi majhul menjadi beberapa jenis. Yang pertama, majhul al-ain, yaitu
Perawi yang namanya kita kenal, tetapi identitas, sosok, dan keadaan dirinya tidak diketahui. Seolah-olah kita hanya mengetahui namanya dalam sanad, namun tidak memiliki informasi yang cukup tentang siapa sebenarnya orang tersebut. Hadisnya, ada ulama yang mengatakan dhaif jiddan atau lemah sekali, dan ada yang mengatakan hadisnya hanya hadis dhaif atau lemah. Jenis majhul yang kedua adalah majhul al-had, yaitu perawi yang diketahui identitasnya, tetapi tidak ditemukan penilaian ulama terhadap kredibilitasnya. Dengan kata lain, namanya kita kenal, sosoknya kita kenal, individunya kita kenal, tetapi statusnya sebagai perawi belum jelas. Statusnya sebagai perawi yang kuat hafalannya atau lemah hafalannya kita belum ketahui. Hadis rawi yang seperti ini adalah hadis dhaif atau lemah. Jenis perawi majhul yang ketiga adalah perawi muhmal, yaitu perawi yang namanya disebut dalam sanad tanpa ada keterangan tambahan yang membedakannya dari orang lain. Misalnya namanya hanya disebut Muhammad atau Abdullah, padahal banyak perawi yang memiliki nama yang sama. Banyak perawi jenis ini tidak diketahui siapa sosok mereka sehingga dihukumi majhul. Bila ia tetap majhul, maka hadisnya dianggap sebagai hadis dhaif. Tapi kalau sudah diketahui siapa sosoknya melalui penelitian, maka hadisnya dihukumi sesuai status kredibilitasnya. Perawi majhul jenis keempat adalah perawi mubham, yaitu perawi yang tidak disebut namanya sama sekali. Contohnya dalam sanad yang misalnya disebut haddatsani rajulun, ada seorang laki-laki yang menginformasikan kepadaku, atau an fulani, hadis ini dari fulan, tidak disebutkan namanya. Ini disebut perawi muhmal. Banyak perawi jenis ini tidak diketahui siapa sosok mereka, sehingga ia dihukum majhul. Bila ia tetap majhul dan tidak diketahui namanya ataupun sosoknya, maka hadisnya dianggap sebagai hadis dhaif. Tetapi kalau sudah diketahui melalui penelitian, maka sosoknya dihukumi sesuai status kredibilitasnya. Jenis perawi yang keempat adalah perawi mukhtalaf fih. Perawi mukhtalaf fih adalah perawi yang diperselisihkan apakah ia thiqah atau dhaif. Para ulama mengatakan ar-rawi al-mukhtalafu fihi huwa man wathaqahu qaumun wa dha'afahu akharun. Perawi yang diperselisihkan adalah perawi yang dinilai thiqah oleh sebagian ulama namun dinilai dhaif oleh ulama yang lain. Mengapa hal ini terjadi? Karena para ulama kadang berbeda dalam menilai kekuatan hafalan seorang perawi, berbeda dalam tingkat ketelitian perawi, berbeda dalam memandang tingkat ketelitian perawi, atau berbeda dalam melihat perubahan kualitas hafalan seorang rawi pada masa tertentu. Oleh sebab itu, ketika menghadapi perawi mukhtalaf fih, seorang peneliti hadis tidak boleh tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Ia harus mengumpulkan seluruh pendapat ulama, terutama ulama hadis dan ulama al-jarh wa ta'dil, lalu kemudian meneliti alasan mereka masing-masing. Setelah itu, ia melakukan tarjih atau melakukan pendekatan yang baru. Kategori ini menunjukkan betapa teliti dan objektifnya ulama hadis dalam melakukan penilaian terhadap para perawi. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa para perawi hadis secara umum terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama thiqah, yaitu perawi yang memiliki adalah dan dhabut yang sempurna. Yang kedua adalah dhaif, yaitu perawi yang kehilangan salah satu atau kedua syarat tersebut. Yang ketiga adalah majhul, yaitu perawi yang belum diketahui status kredibilitasnya. Dan yang keempat adalah mukhtalaf fih, yaitu perawi yang diperselisihkan penilaiannya oleh para ulama. Pemahaman terhadap klasifikasi ini merupakan fondasi penting dalam dirasah al-asanid, karena penilaian terhadap kualitas sanad sangat bergantung pada penilaian terhadap para perawi yang menyentuh sanad tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.